Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Wijaya, NIM 221105020060, kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Ekonomi Mikro Islam. Perbedaan dan persamaan Abu Yusuf Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali mengenai mekanisme pasar. Meskipun mereka memiliki persamaan dalam mendukung pasar bebas, perbedaan muncul dalam penekanan pada regulasi, nilai-nilai moral, dan pemahaman siklus ekonomi. Abu Yusuf lebih menyoroti keadilan sosial, dan Ibnu Taimiyah menggabungkan efisiensi dengan nilai-nilai moral. Ibnu Khaldun memasukkan mekanisme pasar dalam siklus ekonomi, dan Al-Ghazali menekankan etika Islam dalam aktivitas ekonomi. Dalam kontekstualisasi di zaman modern di Indonesia, Abu Yusuf penerapannya regulasi ekonomi yang mendukung keadilan sosial dalam sistem ekonomi Indonesia, dan Ibnu Taimiyah mendorong terhadap kebijakan yang mendukung pasar bebas dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Dan Ibnu Khaldun pemahamannya tentang siklus ekonomi dan pentingnya regulasi untuk mencegah kemunduran. Dan Al-Ghazali penekanannya pada etika Islam dalam aktivitas ekonomi, menentang praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Nomor 2, saya akan menghitung tabel di bawah ini. Di sini saya akan mengambil 3 contoh saja, 5, 7, dan 9. Q di sini diketahui nilainya adalah 10, VC 5000 dan VC 1650. Di sini diketahui TC rumusnya adalah VC ditambah VC, yaitu VC 5000 ditambah VC 1650. Hasilnya di sini adalah 6650. Dan lanjut kepada AC. Hasil dari VC tadi ditambah VC TC ya. TC dikalikan dengan Q, 6650 dikalikan Q 10. Di sini hasilnya adalah 66.500. Dan lanjut kepada AVC. Di sini VC dikalikan dengan Q. VC 5000 dikali dengan Q, yaitu hasilnya adalah 50.000. Dan AVC, VC dikalikan dengan Q, VC 1650 dikalikan dengan Q, 1650 dikalikan dengan 10, yaitu hasilnya 16.500. Itu poin yang ketujuh. Q diketahui 20 dan VC tetap 5000, dan VC di sini 1800. Yaitu rumusnya seperti tadi, VC ditambah VC. Itu di sini 5000 ditambah 1800. Yaitu hasilnya di sini 6800. Lanjut kepada AC. TC dikalikan dengan Q. Hasil dari 6800 ini dikalikan dengan Q. Q-nya di sini adalah 20. Hasilnya adalah 136.000. Lanjut kepada AVC. VC dikalikan dengan Q. Di sini VC-nya tetap 5000 ya. Dan Q-nya 20.000. Yaitu hasilnya adalah 100.000. Dan AVC di sini, VC dikalikan dengan Q. VC-nya di sini adalah 1800 dikali dengan 20. Itu hasilnya 36.000. Besaran. Lanjut yang poin ke-9. Di sini Q 30, VC 5000 dan VC 1950. Ya, lanjut. Di
sini VC langsung aja ya, VC ditambah VC 5.000 ditambah 1.950. Hasilnya adalah 6.950. Lanjut kepada AC. TC dikalikan dengan Q. TC-nya di sini kan 6.950. 6.950 dikalikan dengan Q 30. Hasilnya adalah 208.500. Dan AVC-nya VC dikali dengan Q. VC-nya di sini 5.000 dikali dengan 30. Hasilnya adalah 150.000. VC lanjut kepada AVC. VC dikalikan VC di sini 1.950 dikali Q 30. Hasilnya adalah 58.500. Baik, inilah hasil-hasil dari poin-poin yang ketiga ini. Baik. Yang nomor 3, dalam perspektif ekonomi mikro Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mencangkup pertimbangan moral dan prinsip-prinsip syariah. Permintaan dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat, sementara penawaran dapat dipengaruhi oleh faktor produksi yang sah menurut hukum Islam. Dalam kurva permintaan dapat dipresentasikan dengan kurva yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga, dengan memperhitungkan nilai-nilai etika Islam. Hukum permintaan dalam Islam. Permintaan yang sah dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diperbolehkan, sedangkan permintaan yang melibatkan barang atau jasa haram atau merugikan secara moral dapat dilarang. Dalam hukumnya sendiri, dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau bisa disebut dengan teria paribus. Ketika suatu harga maupun barang atau jasa itu mengalami kenaikan, maka demand-nya akan turun. Dan sebaliknya, jika permintaan barang atau jasa itu turun, maka demand-nya akan turun. Dan di sini juga ada kurva penawaran. Kurva penawaran sendiri, penawaran dapat dipresentasikan dengan kurva yang menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, dengan memperhitungkan prinsip-prinsip Islam. Hukum penawaran dalam Islam sendiri, penawaran yang melibatkan praktik bisnis yang adil, halal dan tidak merugikan pihak lain diizinkan dalam ekonomi Islam. Jadi hukum penawaran di sini agak sedikit ada kesamaan lah. Jika permintaan barang atau jasa itu naik, maka supply akan naik juga. Dan sebaliknya, jika permintaan barang atau jasa itu turun, maka demand-nya akan turun. Yang nomor 4, jelaskan pemahaman Anda tentang distribusi produk dan jasa dalam mikro Islam. Dalam konteks mikro Islam, distribusi produk dan jasa melibatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan,
keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip syariah seperti pembagian keuntungan secara adil, menghindari riba, dan menjaga keadilan sosial. Pada tingkat mikro, pelaku ekonomi muslim dianjurkan untuk memastikan bahwa distribusi produk dan jasa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, menghindari eksploitasi, dan mengedepankan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip keuangan seperti zakat, dalam kurung sumbangan masjid, dan infak juga memainkan peran penting dalam mendukung distribusi yang adil dan inklusif. Baik, yang nomor 5, jelaskan pengertian distorsi pasar, jenis-jenisnya, dan solusi pemerintah dalam menyelesaikan distorsi pasar. Distorsi pasar adalah ketidakseimbangan atau gangguan dalam fungsi pasar yang mengakibatkan harga dan alokasi sumber daya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jenis distorsi pasar meliputi distorsi monopoli, distorsi oligopoli, dan distorsi eksternalitas. Solusi pemerintah melibatkan regulasi kebijakan anti-monopoli, insentif fiskal, dan upaya penanganan eksternalitas negatif untuk mengembalikan efisiensi pasar.